ulama yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) marah dengan menyebarnya meme kue klepon tidak islami yang beredar pekan lalu. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, menilai meme itu termasuk berita bohong yang menyulut permusuhan atas dasar SARA. Karena itu, dia meminta agar aparat penegak hukum segera mengusut dan menindak pembuat dan penyebar meme karena telah membuat kegaduhan. Meme itu katanya berpotensi melecehkan agama. Terus terang ya, buat saya sikap MUI ini mengherankan dan juga menggelikan. Bapak Ibu MUI, meme itu bukan berita bohong. Tujuannya bukan menyulut permusuhan. Meme itu dibuat untuk menyindir para pemuka Islam yang selama ini justru sudah mempermalukan Islam dengan segala fatwa mengada-ada dan juga menyebarkan kebencian. Meme itu enggak melecehkan agama. Meme klepon itu menyindir kelakuan para pemuka agama yang ironisnya selama ini didiamkan MUI. Yang seharusnya dipersoalkan MUI bukanlah pembuat dan penyebar meme. Meme klepon itu mungkin menampar MUI. Tapi alih-alih marah, MUI seharusnya justru introspeksi diri. MUI adalah sebuah lembaga ulama yang seharusnya dihormati. Mereka seharusnya bicara ketika ada ulama atau ustadz atau para pemuka Islam yang secara semena-mena mempertontonkan kebodohan yang bisa membuat orang menyangka bahwa Islam memang terbelakang. Fatwa klepon tidak Islam itu memang cuma karang-karangan pembuatnya. Tapi bukankah ada begitu banyak pengharaman lainnya yang memang secara serius dinyatakan si pemuka agama? Bukankah ada pengharaman mengunjungi Candi Borobudur? Bukankah ada pengharaman menyaksikan drama Korea? Bukankah ada pengharaman menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung? Bukankah ada pengharaman menggunakan konde? Bukankah ada pengharaman GoFood? Bukankah ada pengharaman pemakaian kaos Red Devils? Bukankah ada pengharaman menabung di bank? Bahkan yang paling fenomenal, bukankah ada hoax bahwa MUI pernah mengharamkan pengucapan Selamat Natal? Dalam hal yang terakhir ini, MUI seharusnya bicara karena MUI bahkan difitnah telah mengeluarkan fatwa pengharaman Selamat Natal. MUI seharusnya mengklirkan tuduhan itu. Namun MUI bungkam 1000 bahasa. MUI juga seharusnya mengeluarkan pernyataan ketika beragam pengharaman tidak masuk akal itu dilontarkan. Bila dirasa masih ada perbedaan tafsir seperti soal menabung di bank, MUI bisa mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi MUI harus bicara. Apalagi soal yang luar biasa dungu seperti haramnya menonton drama Korea. Itu luar biasa menggelikan dan dilontarkan oleh seorang ulama yang didengar pendapatnya, yaitu Ustadz Abdul Somad. MUI harus bicara. Karena MUI bungkam, semakin banyak ustadz yang merasa mereka pun bisa bicara apa saja. Termasuk soal mengharamkan lagu naik-naik ke puncak gunung itu. Jadi kalau sekarang ada meme yang menyindir klepon tidak islami, MUI jangan kebakaran jenggot. MUI justru harus menjaga agar Islam jangan sampai disalahartikan sebagai agama terbelakang. MUI terlalu lama diam. MUI juga seharusnya bicara ketika ada pemuka agama menyatakan Islam mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal. MUI jangan bungkam ketika ada kampanye menegakkan khilafah. MUI jangan bungkam ketika ada kampanye menjalankan poligami. MUI jangan bungkam ketika ada ustadz terkemuka yang menganjurkan minum kencing onta. MUI jangan bungkam ketika ada pemuka agama yang bilang virus corona hanya akan hinggap di tubuh orang tidak beriman. Dan karena itu tidak ada masalah kalau jemaah berkumpul di masjid tanpa mengikuti protokol COVID-19. Begitu pula, MUI seharusnya bicara ketika saat ini ada banyak kebencian dan kebohongan dilakukan dan disebarkan atas nama Islam. Ketika ada orang seperti Abdul Somad menyatakan bahwa dalam salib umat Kristen terdapat jin kafir, kenapa MUI diam saja?
Ketika dulu Rizik Syihab menghina kelahiran Yesus, kenapa MUI diam saja? Dan kemudian ketika Rizik melarikan diri ke Saudi dan dari sana terus menyuarakan kebencian, di mana suara MUI? Ketika orang seperti Ketua FPI Sobri Lubis menyatakan Ahmadiyah halal darahnya, kenapa MUI diam saja? Ketika orang seperti Tengku Zulkarnain yang adalah Wasekjen MUI menghina orang Jawa, di mana suara MUI? Ketika Zulkarnain ini menyatakan kesenangan umat Islam adalah membunuh, di mana suara MUI? Ketika saat ini ada fenomena kehadiran para mu'alaf yang mendadak menjadi ustadz dan populer karena menjelek-jelekan Kristen, di mana suara MUI? Ketika para ustadz mu'alaf ini kemudian diketahui banyak berbohong tentang masa lalu mereka, misalnya ada yang bilang dia anak kardinal atau dia lulus Universitas Vatikan, di mana suara MUI? MUI bahkan juga bungkam ketika kekerasan demi kekerasan dilakukan atas nama Islam. Baru saja kita mendengar ada kelompok-kelompok Islam menyerang tanah makam keluarga Sunda Wiwitan di daerah Kuningan. Di mana suara MUI? Ketika ada penyerangan wihara dan kelenteng di Tanjung Balai, di mana suara MUI? Ketika ada penyegelan dan pelarangan pembangunan gereja, di mana suara MUI? Ketika aksi-aksi 212 membawa anak-anak ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa, di mana MUI? MUI bungkam, MUI bisu. Paling-paling MUI sibuk bicara ketika ada isu sertifikasi halal. Ya mungkin sih karena MUI akan dapat aliran dana besar dari sana. Tapi ya kesan yang akhirnya terbangun adalah MUI memang bukan lembaga yang peduli pada kemaslahatan umat dan bangsa. MUI membiarkan banyak ulama di Indonesia terus menyebarkan kebodohan, kebohongan, kebencian. Jadi menggelikan kalau sekarang tiba-tiba saja MUI bicara soal klepon. Dengan begini, MUI nampak sebagai organisasi yang usang dan tak bermanfaat. Bahkan MUI seperti membiarkan umat Islam terbelakang dan membiarkan Islam nampak sebagai ajaran yang terbelakang. Jadi saran saya pada para ulama di MUI, jangan diam, jangan bungkam ketika para pemuka Islam dan organisasi Islam itu memanipulasi Islam dan menyebarkan kebohongan, kebodohan, kebencian. Ajarkan umat untuk senantiasa menggunakan salah satu karunia terbesar Tuhan pada manusia, akal sehat. Terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, agama bermanfaat.